Mari kita berdiri semua, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita letakkan tangan kita di dada dan kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima, hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah menjalani beberapa waktu di 2026 ini. Betul? Dan banyak dari kita yang mengalami perjalanan yang sudah beragam di waktu yang singkat di 2026 ini. Dan yang pastinya keluargaku di dalam Tuhan, di dalam memulai di awal 2026, beberapa waktu yang lalu, semuanya punya harapan tinggi untuk diberkati Tuhan. Amin. Semua punya harapan tinggi untuk meraih kemenangan di 2026. Amin. Semua memiliki harapan tinggi untuk mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat. Amin. Ada euforia. Tetapi hari ini keluargaku, Tuhan melalui firman-Nya ingin mengajak kita untuk menjejakkan kaki kembali. Haleluya. Karena kalau tidak, kita hanya akan seperti balon. Balon gas tahu? Untuk yang ulang tahun itu diisi gas supaya bisa terbang-terbang. Itu diikat, betul nggak? Karena kalau ikatannya lepas, dia akan terus kemana-mana dan akhirnya pecah. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kaki kita tetap berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 24 ayatnya yang keempat mulai sampai yang sampai yang ke-14. Ayat keempat mulai sampai ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 4 sampai 14. 1, 2, ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi hamba, perlengkapi hamba. Berbicaralah melalui hamba kepada kami semua Tuhan, untuk menguatkan kami di awal dari kesudahan ini. Jamah setiap hati kami ya Roh Kudus, agar setiap kami memperoleh pengertian yang sesungguhnya dari kebenaran firman-Mu, dikuatkan dan dimampukan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kembali ke ayat 4. Pada saat itu murid-murid bertanya, kapan engkau datang kembali Tuhan? Kapan engkau mengalahkan kerajaan Roma dengan menggantikan dengan kerajaan-Mu? Kira-kira begitu ya. Tetapi Yesus menjawab, supaya kita waspada. Katakan amin. Waspada, waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita, karena kita hidup di awal dari kesudahan zaman. Banyak orang berdebat, kapan kesudahan zaman terjadi? Kapan antikris datang? Kapan masa 1000 tahun damai? Kapan kedatangan Yesus kedua kali sebagai hakim? Kapan kesudahannya? Firman berkata, waktunya hanya Tuhan yang tahu. Amin. Amin. Jadi jangan dengar kalau ada orang bilang bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian antikris datang. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian rapture atau pengangkatan datang. Jangan dengar karena itu bohong belaka. Firman berkata, waktunya hanya Allah Bapa yang tahu. Tetapi Yesus memberikan tanda-tandanya. Yang mana apabila tanda-tanda itu digenapi, maka itulah tanda dari kesudahan zaman terjadi. Dan hari ini kita melihat tanda-tanda itu. Ayat 5. Inilah tanda-tanda itu. Silahkan cek apakah tanda-tanda ini sudah terjadi atau belum. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Kristus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka tidak mengaku sayalah Yesus, tidak. Mereka mengaku Mesias, mereka mengaku Juru Selamat, mereka mengaku Kristus yang artinya yang diurapi. Mereka mengaku menerima urapan Tuhan, tetapi yang dia beritakan adalah Injil yang palsu. Sudah digenapikah ini? Sudah banyak ya. Sudah banyak. Ada sekarang orang-orang yang memanfaatkan firman Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mencari uang, untuk mencari jodoh. Mereka mengaku aku diurapi Tuhan, tetapi mereka hanya mau menyesatkan banyak orang. Ayat berikutnya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ini sudah digenapi? Sudah mulai ya. Perang dunia kedua sudah terjadi. Ukraina lawan Rusia, Iran lawan Israel, Iran lawan Amerika. Tetapi ini bukan hanya mengenai negara keluargaku di dalam Tuhan, tetapi kelompok yang ini juga berperang dengan kelompok yang ini. Akan muncul kelompok-kelompok, dan yang kelompok demi kelompok itu akan berperang satu sama lain. Tetapi jangan pikir itulah tanda dari kesudahan.
Karena dikatakan di sini, tetapi itu belum kesudahannya. Belum. Baca Alkitab. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh orang-orang di luar sana. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu yang mengatasnamakan Kristus, yang mengatasnamakan urapan Kristus. Sehingga kalau kita tidak tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan gampang terombang-ambing, kita akan gampang disesatkan. Makanya keluargaku di dalam Tuhan, baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Karena iblis tidak pernah beristirahat. Iblis tidak pernah beristirahat. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat berikutnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita melihat belakangan ini. Bukan hanya belakangan ini ya, tahun-tahun ke belakang juga. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada kelaparan. Lanjut. Akan tetapi, perhatikan baik-baik. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Belum kesudahannya, tetapi itu baru permulaannya. Apa yang kita lihat terjadi sekarang ini, itu baru permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaannya. Tengahnya pun belum nyampe. Apalagi akhirnya. Baru permulaannya. Ayat 9. Pada waktu itu. Pada waktu masa penderitaan zaman baru itu datang. Sekarang baru permulaannya. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa. Oleh karena namaku. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Di Riau kemarin ada anak SD. Hanya karena dia Kristen di sekolah itu. Dia akhirnya dibully oleh teman-temannya dan akhirnya mati. Di Jambi. Saya tahu karena saya tahu. Bukan karena dengar-dengar. Di Jambi, siswa-siswa dari mulai SD sampai SMA diwajibkan pakai jilbab, diwajibkan hafal Al-Quran. Kalau tidak boleh ikut ujian. Dipersekusi. Rumah-rumah ibadah Kristen dibakar, ditutup, dibongkar. Bahkan sampai kita ibadah di rumah pun, ibadah doa di rumah pun, itu bisa diusir. Itu kita baru cerita di Indonesia ya. Baru cerita di Indonesia saja. Belum di Nigeria. Di Nigeria ada 3 kelompok radikal Islam yang membunuh orang-orang Kristen di sana. Sampai akhirnya Donald Trump menyerang Nigeria kemarin. Kita semua sudah tahu, baca itu di berita. Dibunuh. Bukan cuma diusir ibadah, dibunuh. Di Sudan orang-orang Kristen bukan hanya dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kapan itu? Baru berapa bulan yang lalu saja. Di Korea Utara, kalau ketahuan satu rumah ada Alkitab, maka orang tuanya dibunuh. Anaknya walaupun itu masih bayi dipenjara. Bayangkan, bayi pun dipenjara. Di Cina, pendeta-pendeta ditangkapin. Kapan? Baru berapa bulan yang lalu kok. Belum lama-lama yang lalu.
ditangkap di penjara tanpa pengadilan hanya karena memberitakan Injil. Ini sudah mulai, tetapi ini baru permulaannya keluargaku, baru permulaannya. Baru permulaannya. Ini adalah realita yang harus kita injak karena kita pengikut Kristus. Itu kenapa firman seperti ini, khotbah seperti ini tidak populer di gereja-gereja, sehingga ada banyak orang Kristen lupa bahwa kesudahan zaman akan datang, bahwa Kristus akan datang kedua kali. Karena mereka dinabobokkan oleh khotbah-khotbah tentang berkat. Dinabobokkan tentang kebaikan Tuhan. Kalau khotbahnya bukan tentang berkat, jemaat berkurang, gak mau datang. Sehingga pendeta-pendeta juga banyak yang tidak mau memberitakan kecuali khotbah tentang berkat. Tetapi kami mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, di tempat ini firman tentang Kristus, firman kebenaran dari Tuhan akan tetap diperdengarkan. Katakan amin. Walaupun ada mungkin yang akan meninggalkan jemaat Tuhan di tempat ini karena hal itu. Karena kami berkhotbah bukan untuk mencari follower, bukan untuk mencari supaya orang-orang baru datang. Firman Tuhan diberitakan untuk merubah kita. Katakan amin. Untuk merubah kita. Firman berkata, jemaat dalam keadaan damai dan dibangun di dalam takut akan Tuhan, maka oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus jumlah mereka semakin banyak. Itu kenapa saya larang Mama Ru dan istri untuk menghitung berapa jumlah yang datang. Kita lebih fokus untuk merubah, katakan amin, mentransformasi, katakan amin, dari manusia lama menjadi manusia baru. Karena kita membutuhkan kekuatan itu, karena kita akan masuk kepada awal dari masa penderitaan zaman baru. Ayat berikutnya, dan banyak orang akan murtad. Banyak orang akan meninggalkan Kristus karena tidak tahan dalam penganiayaan, dalam penderitaan. Itu kenapa kami katakan kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini bukan terjadi di zaman antikris saja. Ada orang berpikir bahwa di zaman antikris lah penyiksaan, penderitaan ini mulai. Tidak, sudah dimulai dari sekarang. Antikris secara manusia bersama nabi palsunya secara manusia itu belum datang, tetapi roh antikris sudah bekerja di kalangan orang-orang Kristen. Kapan? Sekarang sudah bekerja. Coba periksa Alkitab masing-masing. Disebut antikristuskah atau anti Yesuskah? Yang mana? Antikristus atau anti Yesus? Antikristus. Kristus itu bukan nama lahirnya Yesus. Kristus itu adalah lambang Mesias, artinya yang diurapi, artinya Mesias. Dan antikristus adalah orang-orang yang menolak urapan dari Tuhan. Orang-orang yang menolak keselamatan itu. Orang-orang yang menolak untuk dirubahkan menjadi manusia baru. Orang-orang yang menolak untuk menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Bukankah itu sudah terjadi?
Memang secara manusia antikris belum datang. Tetapi roh antikris sedang bekerja di kalangan orang Kristen. Supaya pada saat antikris yang manusia bersama nabi palsunya naik, mereka sudah punya begitu banyak pengikut. Keluargaku di dalam Tuhan, iblis sedang menyiapkan panggung untuk kesudahan zaman ini. Iblis sudah dan sedang menyiapkan panggung untuk kedatangan antikristus. Melalui roh antikristus. Jadi perhatikan keluargaku. Jangan-jangan roh antikris itu sudah masuk. Sehingga kita menolak urapan Tuhan itu. Kita menolak untuk saling mendukung. Karena kita tahu kita bagian dari anggota tubuh Kristus. Kita menolak firman Tuhan. Kita menolak untuk berubah menjadi manusia baru. Itu berarti roh antikris sedang bekerja di dalammu. Karena iblis sedang menyiapkan panggung untuk naiknya antikris secara manusia. Menyiapkan pengikutnya. Gak mungkin antikris secara manusia naik, pengikutnya gak ada. Iblis menyiapkannya sekarang. Dan banyak orang akan murtad, menyangkal Kristus. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di Amerika begitu banyak sekarang orang mengangkat dirinya nabi, mengangkat dirinya rasul. Hanya untuk mengeruk keuntungan. Di Indonesia juga sudah ada. Gelarnya apostel, rasul. Gelarnya profet anung, nabi. Entah siapa yang angkat. Tetapi kebanyakan mereka jatuh ke dalam dosa perzinahan dan ke dalam dosa di dalam keuangan. Karena mereka nabi palsu. Sekarang nubuatan udah seperti kacang goreng. Malah ada pendeta yang membuka kesempatan kalau mau menerima nubuatan dari saya bayar 1 juta 1 nubuatan katanya. Nubuatan tidak bisa dibuat-buat. Nubuatan itu murni datang dari Tuhan kepada nabi Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jangan buat-buat nubuatan. Karena itu akan menyesatkan banyak orang. Itu berarti engkau menjadi alat iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, hari-hari awal dari kesudahan adalah hari-hari terakhir tempat kita hidup sekarang ini. Akan datang masa yang sukar. Lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kasih semakin dingin seperti yang dikatakan tadi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Hello. Yuk kita baca sama-sama suka menjelekkan orang. Cuman ini saja, 1, 2 ya. Suka menjelekkan orang. Hello. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat.
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, jauhilah mereka itu, jauhilah orang-orang seperti ini. Tetapi yang kami mau katakan adalah keluargaku. Ini sudah ada belum sekarang? Sudah banyak. Berarti kita sudah masuk kepada awal dari akhir. Awal dari kesudahan. Yuk kembali tadi ke Matius 24 tadi. Matius 24 ayatnya yang ke-12 tadi. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tolong perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Katakan haleluya. Gampang berkata amin, gampang berkata haleluya. Tetapi amin dan haleluyamu akan diuji oleh Tuhan. Tahun 1800-an di India, di salah satu desa, ada seorang bapak beserta istri dan 2 orang anaknya. Pada saat misi masuk ke daerah itu, bapak, istri, dan kedua anaknya menerima Yesus. Apa? Menerima Yesus. Tetapi kepala negeri di situ akhirnya menangkap bapak ini. Karena hanya dia dan keluarganya yang menerima Yesus. Bapak ini diikat. Dipaksa untuk menolak Yesus. Dipaksa untuk meninggalkan Yesus dan kembali ke agama lamanya. Ini kisah nyata keluargaku. Bapak ini tetap tidak mau. Akhirnya kepala negeri ini menyuruh anaknya 2 orang itu diambil dan diikat. Dan orang ini berkata kepada bapak itu, kalau engkau tidak meninggalkan Yesus, kalau engkau tidak mau berbalik kepada agamamu yang lama, maka 2 orang anakmu ini akan mati kami bunuh di depanmu. Bapak ini tetap tidak mau tinggalkan Yesus. Dan di depan matanya, kedua anaknya dibunuh. Dia kemudian disuruh lagi untuk meninggalkan Yesus. Dia tidak mau. Akhirnya istrinya diikat di hadapan dia. Dan kepala negeri ini berkata, tinggalkan Yesusmu, balik ke agama lamamu. Kalau tidak di depan matamu, istrimu akan dibunuh. Dia tetap tidak mau tinggalkan Yesus. Akhirnya istrinya dibunuh di hadapan dia. Dan terakhir, kepala negeri ini berkata, tinggalkan Yesusmu, kembali ke agama lamamu. Kalau tidak, engkau akan kami bunuh. Dan dia tetap tidak mau tinggalkan Yesus. Dan akhirnya dia mati dibunuh. Tetapi sebelum dia dibunuh di dalam penjara, dia menciptakan satu lagu. Tahun 1800-an. Dan sampai sekarang lagu itu sudah diterjemahkan ke lebih dari 200 bahasa.
Dan lagu itu berkata, mengikut Yesus, mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusan ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak ini bertahan sampai akhir. Dia tidak mendengar firman tentang berkat. Dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mengikutmu untuk diberkati saja Tuhan. Kenapa yang aku dapat seperti ini Tuhan? Tidak, dia bertahan sampai akhir. Dia bertahan sampai akhir. Di tahun 90-an, 1990-an, ada seorang lulusan kelas 1 Sekolah Alkitab Palembang. Tempat saya, istri, dan juga Ito Boru Simbolon menjalani pendidikan sekolah Alkitab. Ada seorang yang lulus kelas 1 di Sekolah Alkitab Palembang. Dia tidak jadi pengerja, tapi dia mengambil pelayanan misi. Setelah dididik selama 3 bulan, dia dikirim ke Pulau Mentawai dengan hanya dimodali gitar saja. Di sana dia melayani penduduk Mentawai. Tetapi apa yang dia terima, akhirnya dia disiksa oleh penduduk Mentawai. Dia dihajar sampai akhirnya mau mati. Dan pendeta Siwi waktu itu pengelola daripada Sekolah Alkitab Palembang mendengar kabar dan dia mencarter pesawat kecil baling-baling untuk terbang ke Mentawai untuk menjemput pemuda ini. Dan pemuda ini diangkat ke pesawat dan di atas di dalam pesawat dia menghembuskan nafasnya terakhir. Dia mati untuk Kristus. Dia bertahan sampai akhir. Bagaimana dengan kita, keluargaku? Memang orang yang mati martir sudah ditentukan Tuhan dari awal. Kalau kita tidak ditentukan Tuhan mati martir, maka kita tidak akan mati martir. Rasul-rasul mati martir kecuali Yohanes. Karena Tuhan sudah menentukan dari sejak awal. Tetapi kalau kita lihat keluargaku, ada orang yang meninggalkan Yesus hanya karena pekerjaan. Ada orang yang meninggalkan Yesus hanya karena jodoh. Ada orang yang meninggalkan Yesus hanya karena dibentak sedikit saja.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Katakan haleluya. Di manakah posisi kita? Apakah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan bertahan sampai pada kesudahannya? Ataukah kita masuk kepada golongan yang murtad sebelum kesudahan terjadi? Renungkan keluargaku. Itu kenapa saya katakan khotbah ini sangat tidak populer di kalangan jemaat orang-orang Kristen. Dan saya tidak mau minta maaf karena itu. Karena apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, saya sampaikan. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ayat selanjutnya. Yuk kita baca sama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan amin. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang tadi belum akhirnya, yang tadi belum kesudahannya. Bukan iblis yang menentukan kapan kesudahan itu terjadi. Iblis tidak punya kuasa akan itu. Yang menentukan kapan itu terjadi kesudahan itu adalah Kristus. Katakan amin. Katakan haleluya. Dan gereja dan kita memiliki bagian di dalam menentukan kesudahan itu. Karena Injil kerajaan ini, Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan haleluya. Pada saat kita menerima darah Yesus dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu kita menjadi warga kerajaan Allah. Katakan amin. Warga kerajaan Allah. Katakan amin. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan memberikan mandat, memberikan kewajiban kepada kita untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Katakan haleluya. Sudahkah? Kapan terakhir kali masing-masing menyebarkan Injil kerajaan Allah? Kapan kita terakhir kali memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus? Kapan kita terakhir kali menyaksikan perubahan yang ada di dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Kristus? Kapan terakhir kali kita menyaksikan kebaikan Kristus? Kapan kita terakhir kali menceritakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan 100%, menjadi manusia 100%, lahir dari perempuan perawan Maria, kemudian mati di salib dan bangkit mengalahkan alam maut dan naik ke surga. Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali kita memberitakan tentang Kristus yang akan datang kedua kali sebagai hakim? Yang pada waktu dia datang kedua kali, di jubahnya dan di pahanya tertulis Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Kapan terakhir keluargaku? Karena itu mandat kita. Mandat. Haleluya. Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem kita adalah orang-orang yang ada di rumah kita. Adalah keluarga kita. Nike tinggal di rumah kami. Nike Yerusalem kami. Istri saya, Ibu Gembala, tinggal di rumah kami. Ibu Gembala adalah Yerusalem kami. Anak kami Sudewo juga tinggal di rumah kami. Sudewo juga adalah
Yerusalem kami. Siapa yang ada di dalam rumahmu, itu adalah Yerusalemmu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan beritakanlah Injil kerajaan Allah ini kepada mereka, karena itu Yerusalemmu. Keluargamu Yerusalemmu. Kalau mereka sesudah diberitakan Injil kerajaan Allah dan menolak, itu bukan lagi kita yang salah. Paulus menanam, Apolos menyiram. Yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Tugas kita menanam dan menyiram. Katakan amin. Tugas kita hanya memberitakan Injil kerajaan Allah. Tugas kita hanya menyaksikan kebaikan Tuhan. Menyaksikan tentang Kristus. Menyaksikan tentang keselamatan itu. Dan berkata, ada banyak jalan menuju Kristus. Ada banyak jalan menuju Kristus. Ada banyak jalan menuju Kristus. Lukas pilih yang tadi. Ketemu dengan Kristus karena berdiskusi tentang agama. Tapi ada juga yang ketemu Kristus karena kecelakaan. Ada yang ketemu Kristus karena kemiskinannya. Ada ketemu Kristus karena ditinggalkan oleh keluarganya. Ada begitu banyak jalan menuju Kristus. Katakan amin. Tetapi hanya ada satu jalan menuju Allah Bapa. Hanya ada satu jalan menuju surga yang kekal. Hanya ada satu jalan menuju keselamatan itu. Yaitu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu jalan. Urusan kita adalah banyak jalan menuju Kristus. Rampas jiwa-jiwa itu dari api. Karena itu adalah mandat kita sebagai warga kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kalau kita melihat ada kamera di sini. Setiap firman yang kami beritakan di tempat ini, kami rekam dan kami posting upload di YouTube. Bukan untuk menghasilkan uang, dan memang sampai sekarang belum menghasilkan uang. Tapi kami tetap bersemangat, tetap bersuka cita dalam mengupload. Karena kami tahu itu mandat kami. Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Untuk memberitakan firman Tuhan. Ke siapa? Ke siapapun. Daripada engkau pakai Facebookmu untuk apa orang biasa pakai Facebook? Untuk cari kenalan, bagus. Untuk ngeluh, untuk curhat, lebih bagus engkau pakai Facebookmu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Saya senang dengan Mama Ru karena Facebooknya berisi cuplikan dari firman Tuhan. Haleluya. Ayo kita pakai apapun untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Apapun kita pakai untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Tetapi keluargaku, sama seperti tadi pagi di ibadah pertama. Di ibadah pertama firman juga tentang siap atau tidak siap. Yesus Kristus pasti datang. Dan untuk menanti kedatangan Yesus, kita harus hidup kudus. Katakan amin. Karena Allah adalah kudus. Kita harus produktif di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kuliah kita, dan juga terutama di dalam memberitakan Injil kerajaan Allah. Kalau hidupmu tidak kudus, bagaimana Injil kerajaan Allah bisa engkau beritakan? Haleluya. Haleluya. Kalau orang mendengar omonganmu isinya kotor, isinya sampah, pada saat engkau memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada orang itu, dalam hatinya apa? Engkau lebih buruk daripadaku.
Lidahmu lebih buruk daripadaku. Apa hakmu memberitakan firman Tuhan kepadaku? Pada saat seorang anak melihat bapaknya, mamanya tidak lebih baik dari dia, kenapa dia harus mendengar Injil kebenaran kerajaan Allah dari mulut bapaknya dan dari mulut mamanya? Itu kenapa ada banyak anak-anak muda dari golongan keluarga Kristen yang akhirnya terhilang. Karena dia melihat bapaknya, mamanya tidak hidup kudus, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan tipu daya. Hidupmu tidak lebih baik dari hidupku Bapak, hidupmu tidak lebih baik dari hidupku Mama. Apa keharusanku mendengar firman yang engkau beritakan? Hidupmu belum baik, belum kudus. Dengar jeritan anakmu, mereka membutuhkan keteladanan darimu supaya Injil kerajaan Allah mereka mau dengar. Karena kalau tidak, nyawa mereka akan ditanggungkan kepadamu. Kudus. Ada orang berpikir kekudusan itu hanya tidak berzina, hanya tidak selingkuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Tubuh itu dari mana? Dari leher sampai pinggang kah? Atau dari ujung rambut sampai ujung kaki kah? Yang mana tubuh? Yang mana tubuh? Jeffrey, tubuhmu ujung rambut ke ujung kaki atau dari leher sampai pinggang saja? Ujung rambut sampai ujung kaki. Berarti termasuk pikiran kita harus kudus. Mulut kita harus kudus. Telinga kita harus kudus. Lidah kita harus kudus. Sehingga orang melihat bahwa kita adalah benar-benar warga kerajaan surga. Dan pada saat kita memberitakan Injil kerajaan itu kepada dia, dia mendengar. Haleluya. Haleluya. Keluargaku di dalam Tuhan. Kesudahan itu akan terjadi. Kita ada di awal dari kesudahan. Mungkin kita berpikir kita tidak akan sampai kepada kesudahan itu. Masih lama mungkin, tapi bagaimana dengan kematianmu kah? Siapa di sini yang bisa jamin kematiannya masih lama? Tidak ada. Keluarga saya umur 16 tahun, naik sepeda motor di Medan. Waktu itu lagi pengerjaan got-got besar-besaran dari Pemko. Tidak ada yang nabrak. Dia jatuh sendiri ke dalam got dan mati. Padahal dia pakai helm. Tidak ada yang tahu kapan kematian kita. Jangan pikir peti matimu masih lama. Tetapi apakah kedatangan Kristus duluan ataukah kematianmu duluan? Pastikan engkau siap. Amin. Siap. Itu kenapa hiduplah berjaga-jaga. Haleluya. Hidup berjaga-jaga. Apabila ada di antara kita yang masih belum berbaikan dengan anaknya, yang masih belum berbaikan dengan istrinya atau suaminya, yang masih belum berbaikan kepada orang tuanya, berbaikanlah. Karena sebelum engkau berbaikan, bagaimana mereka mau mendengar Injil kerajaan surga keluar dari mulutmu? Haleluya. Karena itu adalah Yerusalem. Puji Tuhan. Tuhan akan kuatkan kita. Tuhan akan kuatkan kita.
Saya tahu jam. Ibrani 6 ayatnya yang ke-1 mulai sampai ayatnya yang kedua. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat selanjutnya, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ayat 3. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Dengan kata lain, keluargaku, Tuhan membutuhkan pertumbuhan rohanimu menjadi dewasa. Katakan amin. Jangan hanya mau terima susu, tetapi mau juga lah menerima makanan keras. Jangan hanya azas-azas pertobatan, baptisan, berkat, mujizat. Yang kami beritakan hari ini itu makanan keras. Siapa di sini yang sudah pernah punya anak? Cuman Samuel sama saya yang pernah punya anak. Siapa? Mak Septi belum pernah punya anak? Anak baru bertumbuh pada saat dia sudah mulai makan makanan keras. Haleluya. Ada orang pada waktu khotbah diberitakan makanan keras, seperti yang hari ini kita dengar, tersinggung, ngambek, nggak mau ke gereja lagi. Itu kenapa banyak pendeta tidak berani mengkhotbahkan hal ini. Kalau ada yang sesudah mendengar firman ini yang kami beritakan untuk tidak mau lagi beribadah di sini, tolong pamitan dulu ya sama saya ya. Haleluya. Kita foto dulu. Untuk kenang-kenangan. Bahwa nyawamu hilang bukan kesalahan saya. Tetapi nyawamu hilang karena kekerasan hatimu. Ya, jangan lupa foto dulu. Haleluya. Saya orangnya fotogenik kok. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Di depan ini bukan lagi roti tetapi tubuh Yesus yang dicabik-cabik, dan bukan lagi strop tetapi darah Yesus yang tercurah untuk menebus kita. Tapi pada saat kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus, maulah kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita menjadi manusia baru. Katakan amin. Dan bertumbuhlah di dalam Kristus. Bertumbuhlah. Jangan hanya berkutat di ajaran-ajaran dasar saja, sehingga engkau tidak bertumbuh. Haleluya. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Buang akar pahitmu, buang kebencianmu, buang dendammu, buang sakit hatimu. Karena sebelum itu dibuang, dosamu pun tidak akan diampuni oleh Allah Bapa di surga. Karena firman berkata, apabila engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Allah Bapa di surga pun tidak akan mengampuni dosamu. Tetapi bagi orang yang menerima tubuh dan darah Yesus dengan sikap yang layak, dengan iman, kuasa Tuhan ada di dalammu. Itu kenapa setiap kali perjamuan kudus kita tidak mengadakan altar call. Kenapa bilang kau menerima dengan sikap yang layak, dengan iman, maka kuasa Tuhan bekerja atasmu. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Kami undang pelayan perjamuan. Darahnya
sucikan dari dosa